Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Syarifudatullah, NPM 062230701568, kelas 5 CN, jurusan Teknik Komputer, Prodi D3 Teknik Komputer. Sini saya akan menjelaskan UAS ten- mata kuliah IoT. Sini saya akan menjelaskan monitoring suhu dan pengendalian LED berbasis IoT. Oke, komponen alat. Di sini ada 4 komponen alat yaitu PCB board yang telah di yang telah dibuat sendiri dan ada ESP32. Di sini ada LED RGB dan DAT11. PCB board. PCB menjadi tempat untuk menyusun dan menghubungkan berbagai komponen elektronik seperti microcontroller, misalnya ESP28266 atau ESP32. Untuk pengolahan data dan konektivitas IoT, sensor suhu seperti BHT11, DSI8B20, atau LM35 untuk mendeteksi suhu lingkungan, dan LED untuk pengendalian secara manual. Di sini ada SP32. SP32 berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan dalam sistem. Fungsinya meliputi mengambil data dari sensor suhu, misalnya DHT11, DSI8B20, atau LM35. Memproses data suhu untuk menentukan status sistem, seperti apakah suhu berada di batas normal atau tinggi. LED RGB. LED RGB adalah LED yang memancarkan cahaya merah, hijau, dan biru. Memungkinkan kombinasi warna dengan mengatur intensitas masing-masing warna. LED RGB memiliki 4 pin utama dengan keterangan pin sebagai berikut. Satu, pin anoda atau katoda, atau common pin. Tipe LED RGB bisa common anoda, anoda bersama, atau common katoda, katoda bersama. Common anoda, pin ini dihubungkan ke sumber tegangan positif. Common katoda, pin ini dihubungkan ke ground. Kedua, pin warna RGB. R untuk merah, G untuk hijau, dan B untuk biru. Intensitas setiap warna dikendalikan dengan PWM atau Pulse Width Modulation. Diagram pin. Biasanya pin terpanjang adalah pin common atau anoda atau katoda. Urutan pin lainnya bisa berbeda, tetapi biasanya diatur sebagai RGB. DAT11. Mengukur suhu lingkungan, DAT11 berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi suhu sekitar. Sensor ini memiliki rentang pengukuran suhu antara 0 derajat hingga 50 derajat, memberikan bacaan suhu dalam resolusi 1 derajat. Menghasilkan data suhu yang dikirim ke microcontroller, misalnya ESP32 untuk diproses. Broker MQTT Mosquito. Fungsinya, fungsi broker Mosquito adalah implementasi open source dari protokol MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport yang dirancang untuk komunikasi ringan dalam jaringan berbasis publish atau subscribe. Broker bertanggung jawab untuk menerima pesan dari klien pengirim atau publisher dan menyampaikannya ke klien penerima atau subscriber yang berlangganan topik tertentu. Kelebihan, ringan, cocok untuk IoT. Yang kedua, mendukung cost atau quality of service. Yang ketiga, kompatibel dengan banyak perangkat dan bahasa pemrograman. Contoh penggunaan, menghubungkan sensor IoT ke server untuk memantau data secara real time. Mosquito Pub, fungsi utilitas command line yang digunakan untuk mengirimkan atau publish pesan ke topik tertentu di broker Mosquito. Sintak umum, Mosquito underscore pub, H broker underscore address, T topik, M message. Parameter penting, H alamat broker, T nama topik, M adalah pesan yang dikirim. Contoh mengirim pesan hello world ke topik sensor data. Mosquito underscore pub, H localhost, T sensor slash data, M hello world. Mosquito sub, fungsi utilitas command line yang digunakan untuk berlangganan atau subscribe ke topik tertentu dan menerima pesan yang diterbitkan ke topik tersebut. Sintak umum, Mosquito underscore sub, A, broker underscore address, T topik. Parameter penting, H, alamat broker, T, nama topik. Contoh, berlangganan ke topik sensor adalah Mosquito underscore sub, H, localhost, T, sensor slash data. Setelah ini, setiap pesan yang diterbitkan ke topik sensor atau data akan muncul di terminal. Demonstrasi. Saya akan mendemonstrasikan alat saya.
yang akan memberikan data dari sensor suhu DHT11 yang akan yang akan ditampilkan di chart yang ada di Node-RED dan akan mengendalikan LED melalui dashboard Node-RED. Baik, saya akan mendemonstrasikan alatnya. Di sini ada dashboard berupa chart. Sini ada reset button. Sini ada switch untuk menghidupkan LED hijau, biru, merah, dan blink untuk berkedip-kedip LED-nya. Baik, saya akan mencoba menghidupkan alatnya. Di sini chart akan tampil. Sini saya akan mencoba menghidupkan LED hijau, biru, merah, dan LED yang berkedip-kedip. Dan juga nampak di sini data dari temperatur dan humidity ya, secara real time. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.